Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama hadir, puji beserta syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini di tempat ini kita dapat melaksanakan pengajian. Semoga dengan pengajian ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat kelak. Salawat beserta salamnya marilah kita semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan termasuk kita semua. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaat daripadanya kelak di akhirat. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, pada pengajian kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas sekilas tentang ibadah kurban, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang disebut Yaumul Adha, hari Idul Kurban. Kurban menurut fikih yang dinamakan kurban atau yang disebut dengan bahasa Arabnya udhiyah yang artinya kurban. Kurban itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yaumi idin nahri wa ayyamit tasriki taqarruban ilallahi ta'ala. Kurban adalah atau udhiyah kalau bahasa Arabnya adalah satu nama kepada barang yang disembelih dari satu hewan di hari Lebaran Idul Adha dan di hari-hari tasyrik yang 3 hari itu. Kan sesudah hari Idul Adha ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tadi hari-hari tasyrik itu termasuk waktu-waktu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di hari Idul Adha dan di
hari-hari tasyrik. Tujuan adalah taqarruban ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang disebut udhiyah, yang disebut kurban itu adalah suatu nama kepada perkara atau barang yang disembelih dari satu hewan. Satu hewannya tentu yang bisa digunakan untuk berkurban. Disembelihnya di hari Lebaran, yaitu Lebaran Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan di waktu-waktu atau di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari yang boleh kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, dengan kita menyembelih hewan kurban itu dengan tujuan taqarruban ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita menyembelih hewan, apa itu sapi atau domba atau semacam unta, kerbau, disembelihnya di hari Lebaran Raya Agung atau di hari-hari tasyrik, tapi tidak ada tujuan, tidak ada niat taqarruban ilallah, tidak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu tidak disebut kurban, tidak disebut udhiyah kalau bahasa Arab. Itu kalau dalam bahasa Sunda disebutnya bisa dikatakan mayor. Kalau hewan disembelihnya tidak ada tujuan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekalipun disembelihnya di hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik yang 3 hari itu. Maka kita melaksanakan kurban itu harus ada tujuan yang disebut taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita Allah. Mengapa? Sebab yang kita pasrahkan kepada Allah itu bukan daging kurbannya, bukan daging hewannya, tapi yang kita suguhkan kepada Allah itu dengan kita melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban adalah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana keimanan kita, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah kurbannya dikala beliau hidup di dunia ini. Dulu beliau melaksanakan kurbannya menghabiskan 100 unta, 300 ekor sapi, dan 1000 domba. Bayangkan, itu pengorbanan beliau
yang disuguhkan kepada Allah, disuguhkan kepada Allah demi beliau cinta, takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang saya hormati, itulah sekilas bahasan tentang kurban. Adapun di segi hukum, kurban itu adalah hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, sunat yang diharuskan untuk dilaksanakannya. Jadi tidak ada dalam kurban itu yang hukumnya wajib kecuali kurban yang dinadarkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.